Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hadana lil Islam. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan berbicara melanjutkan tema yang pertama tentang langkah-langkah menyambut bulan Ramadan. Tapi kali ini yang akan kita bicarakan adalah hal-hal yang tidak disyariatkan dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Ada 4 hal yang dilarang melakukannya untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Yang paling pertama adalah tidak boleh berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan tiba. Niat puasa mengawali Ramadan. Apakah puasa warming up atau apa saja namanya, itu dilarang. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dikatakan, Rasulullah bersabda, la taqaddamu Ramadan bisomi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu sauman fal yasumhu. Artinya, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari sebelumnya. Dilarang. Kecuali seseorang yang sudah terbiasa melakukan suatu puasa, maka silahkan ia berpuasa. Misalnya, satu Ramadan jatuh hari Jumat atau jatuh hari Sabtu, maka hari Rabu, hari Kamis tidak diperkenankan ia berpuasa. Kecuali kalau dia sudah terbiasa puasa Senin, Kamis, maka di hari Kamis dia masih bisa berpuasa atau dia biasa berpuasa selang sehari yang dikenal dengan puasa Daud. Itu yang pertama. Tidak boleh berpuasa niat mendahului bulan Ramadan. Yang kedua, sebuah tradisi yang melembaga di tengah-tengah kaum muslimin yang sampai hari ini masih tersisa dan masih banyak yang melakukannya, yaitu mandi keramas atau mandi besar sebelum Ramadan tiba. Nah, mandi yang diniatkan untuk memasuki bulan Ramadan tentu ada keyakinan sebagai sebuah ritual. Dan ini tidak punya landasan di dalam agama. Islam tidak menyuruh tentang hal itu. Justru dalam hal ini kita temukan di dalam buku Hindu, yaitu kitab Mahabharata, yang mengatakan ketika hendak berupawasa, mencuci rambut yang disebut kormesha. Maka berdasarkan hal ini, mandi sebelum Ramadan tiba bukan ajaran Islam, tapi sebuah sinkretisme, tradisi atau amalan agama di luar Islam yang masuk menyusup ke dalam Islam. Melakukan perbuatan hal itu dilarang oleh agama. Termasuk kategori tasyabuh fiddin. Memang di dalam Islam ada mandi yang bertendensi ta'abbudi. Mandi apa saja? 1, mandi karena sebab junub. 2, mandi karena sebab hubungan suami istri. 3, mandi karena mimpi bersenggama dan keluar sperma. Yang 3, mandi bagi seorang wanita yang telah selesai haid dan nifas. Yang 4-nya adalah mandi yang terkait dengan hari dan ibadah yang ada pada hari itu mandi hari Jumat bagi laki-laki yang wajib mengerjakan sholat Jumat. Dan yang terakhir, mandi yang terkait dengan suatu peribadatan. Siapa saja yang hendak mengerjakan haji atau umroh, maka sebelum ihram dia diharuskan mandi yang terkenal dengan mandi sunnah
ihram. Itu jelas ada dalil dan keterangannya dan diperintahkan oleh agama kita. Adapun mandi sebelum Ramadan tiba dengan niat apalagi memiliki keyakinan keutamaan, itu laisa minas sunnah, bukan amalan sunnah. Yang ketiga, ziaratul kubur. Ziarah ke kubur sebelum Ramadan tiba. Sesungguhnya perbuatan ziarah kubur itu ada landasan dalil dari agama. Tapi tidak pernah menentukan kapan ziarah kubur dilakukan. Dan itu menentukan waktu ziarah kubur menjelang Ramadan, apalagi disertai dengan keyakinan adanya keutamaan dan buruk jika tidak dilakukan, itu perlu dalil. Ziarah kubur diperintahkan. Rasulullah bersabda dalam hadis Imam Muslim, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, kata beliau. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Tapi ala fazuruha, sekarang silahkan kalian ziarah. Kenapa? Ada hikmah yang besar di balik ziarah kubur itu. Apa? Satu, fa innahu yarikul qalb. Ziarah kubur itu bisa melembutkan hati, melumerkan hati yang keras. Fatadma'ul ain, bisa membuat mata berlinang, nangis, sedih karena takut akan dosa. Dan ketiga, watudzakkirul akhirah, bisa mengingatkan hari akhirat, mengingatkan kematian. Dan karena itu, wala taqulu hajro, ketika ziarah kubur jangan mengatakan perkataan yang tidak. Itu ziarah kubur. Menentukan ibadat tertentu pada waktu tertentu, itu termasuk dalam kategori muhdatsat, bid'ah yang tidak ada contoh dan tuntunannya. Ini masuk kategori bid'ah idhofiyah. Al-aslu sunnatun wal kaifiyatu bid'atun, gitu kata Imam Al-Haythami. Asalnya sunnah, tapi pola operasional dan prakteknya menjadi bid'ah. Itu yang ketiga. Yang keempat juga terkait dengan tradisi. Di tengah-tengah kaum muslimin menjelang Ramadan tiba, biasanya baik di WA, di SMS dan sebagainya, saling meminta maaf. Ini pun tidak punya landasan dalil. Memang mereka yang melakukan itu mencantumkan dalil, tapi bukan hadis. Apa dalil yang mereka pakai? Begini dalil yang mereka pakai. Katanya, celakalah orang yang apabila Ramadan tiba, ia tidak meminta maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya. Celakalah orang yang tidak bermaafan terlebih dahulu kepada antar suami istri sebelum Ramadan tiba. Dan celakalah orang yang tidak bermaafan terlebih dahulu dengan orang-orang sekitarnya sebelum Ramadan tiba. Ini bukan hadis, ini hadis jadi-jadian. Ini hadis yang diada-adakan. Ini hadis oplosan, bukan hadis Rasul. Yang ada adalah hadis yang berbunyi begini. Hadis ini sahih. Sebagian ulama mengatakan sahih, sebagian lagi mengatakan hasan. Itu Rasul bersabda, ketika beliau sedang khutbah, beliau mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Selesai sholat Jumat, sahabat-sahabat berkata, ya Rasulullah, bertanya Rasulullah, apa yang kau katakan tadi? Kenapa kau katakan amin, amin, amin lagi khutbah? Rasul bersabda, tadi Jibril berkata kepadaku dan menyuruhku mengaminkan doanya. Ada 3 doanya. Yang pertama, rogiba anfu abdin adroka abawaihi aw ahadahuma lam yudkhilhul jannah. Betapa celaka dan ruginya seseorang yang ketika orang tuanya masih hidup, keduanya tidak bisa memasukkan mereka ke dalam surga karena dia tidak berbakti pada orang tuanya atau durhaka pada orang tuanya. Kata Rasul, maka aku katakan amin. Lalu Jibril berkata lagi, kata Rasul, ragima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan lam yughfar lahu. Betapa celaka dan meruginya seseorang yang ketika ia masuk bulan Ramadan,
Ramadan pergi meninggalkan dia, tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena ia mengabaikan bulan Ramadan. Maka aku katakan amin, kata Rasul. Yang ketiga, lalu Jibril berdoa, ragima anpum ri'in dzukirta indah falam sholli alaik. Betapa rugi dan celakanya seorang yang ketika namamu disebut di hadapannya, ia tidak bersolawat kepadamu. Maka aku katakan amin. Inilah hadis yang oleh Imam Al-Mundhiri dan Al-Zahabi dikatakan sebagai sahih, sementara Al-Haythami, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Syekh Al-Albani menilai hadis ini sebagai hasan. Itulah 4 perkara yang tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin menjelang Ramadan tiba. Meminta maaf memang diperintahkan ketika kita salah dan harus segera dilakukan, jangan ditunda-tunda. Tapi minta maaf terkait dengan datang Ramadan itu tidak ada tuntunan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita di jalannya yang lurus, menapaki sunnah-sunnah Rasul alaihi wasallam, khususnya terkait dengan hadirnya bulan Ramadan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.